Jebakan Cinta CEO Episode 22 Tahu Segalanya. Penulis Via Raya. Tidak, aku ingat. Hanya saja kau tidak perlu menungguku. Kau turun ke bawah saja dulu dan aku akan menyusul setelah mandi, balas Yuriko sedikit gugup. Sekali lagi, ia harus membuat alasan untuk menyembunyikan wajah aslinya. Jadi, ia harus berusaha agar Wolf mau keluar dan ia bisa dengan leluasa merias wajahnya kembali setelah mandi. Beruntung, ia tidak pernah lupa membawa perlengkapan make up-nya di tas. Jadi, ia tidak akan kesulitan untuk membuat alasan tidak bisa mandi selain di rumahnya sendiri. Tidak bisa, kita harus turun sama-sama agar Papa dan Mama tidak curiga, tolak Wolf tegas. Kenapa harus curiga? Bukankah Papa sudah percaya 100% dengan sandiwara kita? Tanya Yuriko dengan dahi yang berkerut dalam. Memangnya kau lupa apa yang Papa katakan sebelumnya? Sanggah Wolf balik bertanya. Sebelumnya atau lebih tepatnya semalam, antariksa mengingatkan akan selalu mengawasi Wolf. Hal itu ia katakan karena tidak mempercayai pernikahan putranya dengan Yuriko. Tentu saja aku ingat, Papa bilang akan mengawasimu. Tapi itu sebelum Papa benar-benar percaya dengan hubungan kita. Jadi ke bawah lebih dulu saja dan aku akan pergi menyusul, balas Yuriko masih bersikeras mengusir Wolf dari kamar. Aku bilang kita akan turun bersama. Jadi tidak akan ada yang keluar dari kamar ini, baik itu aku atau kau kecuali kita berdua, ujar Wolf bersikeras. Mas, protes Yuriko tidak suka. Cepat mandi atau kau mau aku mandikan, ancam Wolf sambil menunjukkan seringaian tipisnya. Mendengar ancaman yang Wolf lontarkan membuat Yuriko mengangkat kepalanya dengan terkejut. Panik matanya membola dan siap jatuh. 1. Wolf mulai menghitung membuat Yuriko mengepalkan tangan. 2. Dalam hitungan kedua, Yuriko menggertakkan giginya dengan raut kesal. 3. Bertepatan dengan hitungan ketiga, Yuriko langsung berbalik dan melangkah ke arah kamar mandi. Dalam hatinya sibuk meretuki bos sekaligus suami kontraknya yang bersikap sesuka hati. Astaga, aku lupa bawa baju dan tas lagi, lirih Yuriko sambil menepuk dahinya frustasi. Mau tidak mau, ia berbalik dan melangkah ke arah sofa. Oh, ternyata kau memang mau aku mandikan, ujar Wolf tersenyum sinis. Jangan asal bicara. Aku kembali karena aku ingin mengambil baju dan tas, sergah Yuriko tidak kalah sinis. Untuk apa ke kamar mandi bawa tas? Tanya Wolf heran. Seharusnya Yuriko tidak perlu membawa apa-apa karena di kamar mandi sudah tersedia semua perlengkapan dan peralatan mandi. Misalnya seperti handuk, sabun mandi, shampoo, sikat gigi, dan lain sebagainya. Terserah aku lah mau bawa apa saja, balas Yuriko malas. Ia meraih tas dan melangkah mendekat ke arah tempat tidur, meraih pakaian di samping Wolf dan bergegas kembali ke kamar mandi. Dasar aneh, umpat Wolf menatap punggung Yuriko yang menghilang di balik pintu. Sambil menunggu Yuriko membersihkan diri, Wolf meraih ponselnya di nakas, mengusap layar ponselnya dan langsung menghubungi Reza, sekretarisnya. Ia akan memberitahukan kalau hari ini ia tidak masuk bekerja dan digantikan dengan ayahnya. Kenapa Yuri lama sekali sih? Apa jangan-jangan dia tidur? Wolf bertanya-tanya pada dirinya sendiri karena sudah hampir 30 menit dan Yuriko tak kunjung keluar dari kamar mandi. Akhirnya, ia memutuskan untuk memanggil istri kontraknya. Yuri, apa kau sudah selesai? Panggil Wolf setelah mengetuk pintu. Sementara di dalam, Yuriko mulai kelabakan. Saat ini, ia sedang merias wajahnya dan dikejutkan dengan suara Wolf. Karena terlalu terkejut, tangannya bergerak dan lipstiknya mewarnai pipinya.
Astaga Pak Wolf, baru juga sebentar sudah tanya sudah selesai apa belum? Bisik Yuriko kesal. Biasanya ia akan menghabiskan waktu di kamar mandi paling cepat 30 menit dan belum berpakaian juga merias wajahnya. Sedangkan sekarang ia mengurangi waktu mandinya dan sebentar lagi selesai merias wajahnya, tetapi Wolf malah datang mengganggu. Belum, sebentar lagi, sahut Yuriko setelah menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan. Oh, baiklah. Terdengar suara Wolf yang bergerak menjauh. Yuriko bergegas merapikan perona merah yang tergaris di pipinya. Merapikannya sedikit sebelum akhirnya keluar dengan riasan tebal. Kenapa lama sekali? Kau tidak tidur kan? Tanya Wolf dengan nada mengeluh. Lama dari mana? Biasanya aku tuh mandi paling cepat 30 menit dan paling lama 1 jam. Yuriko mengerutkan keningnya heran. Ya sudahlah, ayo kita turun ke bawah. Perut aku sudah keroncongan sejak tadi. Ajak Wolf mengakhiri pembicaraan. Wolf dan Yuriko keluar kamar. Mereka berjalan menuruni tangga sambil bergandengan tangan. Sebisa mungkin mereka harus menunjukkan bahwa mereka benar-benar suami istri yang baru menikah. Kalian sudah bangun? Tanya Grisel Joy melihat anak dan menantunya berjalan ke arahnya. Iya, Ma, sahut Wolf. Papa sama Kak Cesi mana? Kok Mama di sini sendirian? Tanya Yuriko mendapati ibu mertua kontraknya duduk sendirian di sofa. Papa sama Cesi sudah pergi ke kantor. Kalian berdua sarapan dulu sana di meja makan, sahut Grisel Joy tersenyum lembut. Melihat rambut Yuriko yang basah membuat Grisel Joy berpikir bahwa putranya sudah bekerja keras malam. Padahal rambut Yuriko basah karena tidak sempat mengeringkannya. Oh gitu, tapi Mama sudah sarapan belum? Kalau belum, biar kita sarapan sama-sama, tanya Yuriko lagi. Tampaknya ia sudah merasa nyaman dengan ibu mertua kontraknya. Entah mengapa, Yuriko merasa tidak tenang kalau ada Antariksa dan Cassiopeia di rumah itu. Bagaimana tidak? Kesan pertama bertemu Cassiopeia di saat wanita itu sedang menguping dan mengintip. Sedangkan Antariksa, ayah mertua kontraknya itu pandai sekali membuatnya hampir jantungan. Tentu saja sudah. Grisel beranjak berdiri dan mendekat. Jadi, lebih baik kalian berdua cepat-cepat pergi ke meja makan dan habiskan semua makanan yang ada. Kalian pasti sudah kehabisan banyak tenaga semalam, kan? Sambungnya sambil tersenyum menggoda. Tentu saja, Mah. Kalau begitu, Wolf dan Yuri makan dulu. Pamit Wolf memotong ucapan Yuriko. Ia tahu apa yang akan Yuriko katakan. Selain kata sangkalan, kata apa lagi yang akan wanita itu lontarkan? Mas, geram Yuriko sambil meremas lengan Wolf. Kenapa? Jangan bilang kau mau menyangkal ucapan Mama, tanya Wolf menebak. Menyangkal? Maksudmu apa, Wolf? Tanya Grisel Joy mendengar ucapan putranya meski dengan nada berbisik. Tidak, Ma. Yuri malu karena kita membahas masalah malam pertama kami semalam. Jelas Wolf berbohong. Ia tidak tahu kalau pendengaran sang ibu akan sangat tajam. Yuriko terbelalak tidak percaya setelah mendengar ucapan Wolf. Memang mereka tengah bersandiwara, tetapi tidak seharusnya berbohong sampai ke arah itu. Ingin rasanya bagi Yuriko menenggelamkan kepala suami kontrak itu ke dalam air agar berhenti berbohong lebih jauh lagi. Kenapa harus malu? Mama juga pernah muda dan tahu segalanya. Justru Mama ingin kalian lebih bersemangat lagi agar bisa segera memberi Mama cucu. Setidaknya lakukan sesering mungkin, oke? Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.